kami menduga, sekali menduga, ya enggak, ada keinginan dari Pemkot Tangsel ingin merampas hak tanah saya ini. Sekali menduga. Ya. Kenapa? Karena status saya sih jelas. Dikatakan situ, tetapi tidak ada, tidak dipergunakan sebagai situ, digantung aja. Sampai saat ini itu SHGB, sertifikat hak guna bangunan itu, konsekuensi diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan adalah kepada pemegang haknya wajib diberikan hak untuk membangun. Itu undang-undangnya, Pak. Wajib. Jadi kepada saya, pemegang haknya kepada kami wajib diberikan hak untuk membangun. Nah, sekarang hak itu hilang. Kenapa bisa hilang? Karena Perda Tangsel menyatakan bahwa tanah itu situ kayu antap. Nah, yang konyolnya dalam hal ini, ternyata Perda Tangsel itu disetujui oleh Kementerian ATR BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Suprianto, masih dalam bincang-bincang yang menarik di Ratas TV yang tajam, berani, dan informatif. Ya, pemirsa Ratas TV, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Spesial karena ini di awal tahun baru, seorang warga yang tinggal di kawasan Bumi Serpong Damai, BSD, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, ingin mencari keadilan. Nah, ini menarik nih. Ini saya perkenalkan, beliau ini bernama Pak Hendrik Kadarusman. Ya, selamat pagi Pak Hendrik. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik. Sehat Pak Hendrik ya? Amin, sehat. Iya, Pak Hendrik, terima kasih sudah berkunjung ke studio Ratas TV, ya kan? Dalam rangka mencari keadilan. Betul. Iya. Ya pemirsa, Pak Hendrik ini saya akan sampaikan sedikit gambarannya mengenai kasusnya yang menimpa beliau ini. Ini Pak Hendrik ini sekali lagi warga yang tinggal di BSD Tangerang Selatan. Beliau ini ingin mencari keadilan. Nah, dalam artian beliau memiliki kasus selama 17 tahun ini. Beliau sangat kasihan karena aset olahan yang beliau beli yang sudah bersertifikat sampai detik ini ternyata tidak bisa diapa-apakan lahan yang beliau beli itu. Nah, ini di sini ada pihak-pihak terkait, ya. Ini ada dugaan-dugaan nanti ya, karena ini seperti pemerintah Kota Tangsel, untuk Kota Tangsel, DPRD Tangsel, dan Kementerian ATR BPN Tangsel juga ini diduga terlibat dalam berkonspirasi ya, dugaan kan. Nah, ini kita akan bincang-bincang secara jauh bagaimana beliau haknya itu, hak atas bidang tanah yang belum dimiliki ini dirampas tanda kutip oleh Pemkot Tangsel yang diduga berkonspirasi dengan BPN Tangsel dan juga DPRD Kota Tangerang Selatan. Oke, Pak Hendrik mungkin pertama bisa menyapa dulu pemirsa Ratas TV, gitu kan. Yang kedua nanti Bapak mungkin bisa sampaikan atau jelaskan kronologisnya seperti apa supaya nanti apa yang Pak Hendrik sampaikan ini benar-benar sampai juga ke pihak terkait yang itu, termasuk ke masyarakat. Dan dalam ini ya harus ada keberanian karena kita ini mencari keadilan kan gitu. Silakan Pak Hendrik. Terima kasih Pak Agus. Selamat pagi pemirsa Ratas TV. Perkenalkan saya, nama saya adalah Hendrik Kadarusman, pemilik sebidang tanah, sertifikat hak guna bangunan, yang sampai saat ini masih berlaku masa berlakunya. Nah, sertifikat ini terbit tahun 1974. Pada tahun 2008 kami membeli tanah ini. Oleh karena atas nama PT, jadi tanah ini diturunkan haknya menjadi sertifikat hak guna bangunan. Sebelumnya pada tahun 1974 sertifikatnya adalah hak milik. Kami adalah pemilik ketiga jadi atas bidang tanah tersebut. Nah, setelah menjadi milik kami, tanah ini kami mengajukan izin-izin yang diperlukan untuk membangun perumahan. Saat itu pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang.
Nah, pemerintahan Kabupaten Tangerang menerbitkan izin-izin yang diperlukan untuk membangun perumahan, seperti izin pembuatan ruang, Ya. IMB pagar keliling, Ya. set plan, itu semua terbit. Ya. Ya. Tetapi IMB bangunan belum terbit. Ya. Karena apa? Karena keburu terbentuk pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Ya. Nah, pada saat pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang terbentuk pada tahun 2011 ini, wali kota pertama Ibu Airin Rahmidiani. Ya. Nah, ternyata Ibu Airin Rahmidiani ini ya, membuat perda dengan nomor Perda Tangsel nomor 15 tahun 2011 yang menyatakan bahwa di atas lokasi tanah SAGB saya ini adalah situ kayu antap. Ya. Sehingga sertifikat tanah saya ini menjadi tidak mempunyai kepastian hukum. Ya. Kenapa? Karena sertifikat ini kan milik saya, adalah bukti tertinggi kepemilikan tanah. Ya. Sedangkan situ itu adalah milik negara. Ya. Jadi di atas bidang tanah yang sama ada dua kepemilikan. Ya. Satu milik saya, milik kami, satu lagi milik negara. Kok bisa jadi begini? Ya. Nah, sebelum terbentuk pemerintah Kota Tangerang Selatan, sertifikat tanah saya itu jelas statusnya. Ya. Apa? Itu untuk pemukiman. Buktinya apa? Buktinya pemerintahan Kabupaten Tangerang menerbitkan izin yang diperlukan oleh kami untuk membangun. Artinya itu jelas status hukumnya. Tetapi setelah terbentuk Kota Tangerang Selatan, status tanah kami ini legalitasnya menjadi tidak punya kepastian hukum. Jadi berubah Pak ya, yang tadinya pada saat itu masih pemerintah Kabupaten Tangerang, ya kan? Ya. Tanah Bapak itu merupakan pemukiman. Statusnya. Ya. Tapi setelah Tangerang, kalau Kota Tangerang Selatan terbentuk, itu berubah menjadi situ. Di situ. Nah, oke. Ya enggak. Nah, jadi perda ini membuat kacau legalitas tanah saya. Ya. Sehingga tanah saya tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun. Ya. Ya enggak. Nah, oleh karena itu, jadi Ibu Airinnya selama menjabat selama 2 periode. Iya. Nah, dilanjutkan oleh Bapak Benyamin Daphni. Iya. 1 periode. Sekarang ini. Iya. Nah, jadi selama 15 tahun, 16 tahun ini tanah saya tidak bisa diapa-apakan. Karena di dalam Perda Tangsel nomor 15 tahun 2011 Iya. dan Perda Tangsel nomor 9 tahun 2019 ya enggak. Dan juga RDTR Tangsel kemarin baru dibuat itu. Ya. Ya, juga menyatakan tahun 2022 menyatakan bahwa tanah saya itu statusnya itu sebagai situ kayu antap. Indikasi patut diduga ya. Pemerintah Kota Tangerang Selatan itu hanya ingin mencegah atau menjegal supaya tanah-tanah ini tidak bisa dibuat IEB-nya. Ya. Tidak bisa dibuat IEB-nya. Jadi selama 16 tahun ini tanah ini kami kuasai. Kami buat tanaman-tanaman singkong, papaya. Masalahnya tanah ini selama 16 tahun ini tidak pernah dibuat situ atau tidak pernah dibuat sebagai tampungan air oleh Pemda Tangsel. Padahal dalam perda tersebut infonya tanah tersebut untuk situ. Tapi sampai sekarang faktanya tidak dibuat situ. Betul. Jadi situ telaga, danau itu sama. Ya, mungkin Pak sambil Bapak nanti ingin menyampaikan poin lagi, mungkin saya ingin menanyakan, mungkin juga ini pemirsa juga ingin tahu juga. Nah, ini agak ironis juga ya Pak ya. Kan padahal Pak Hendrik ini secara status pemilikan tangannya sudah sah ya, sertifikat segala macam itu. Betul. Nah, Bapak berani membeli lahan tersebut meskipun dari pihak orang ketiga berarti Pak ya. Betul. Ya. Jadi Bapak berani beli tanah tersebut karena memang mempunyai kekuatan hukum atau legalitas yang lengkap. Sertifikatnya ada, BPN mengatakan itu juga ada gitu. Betul nggak? Betul. Nah, sehingga tapi Indonesia tanah Bapak sampai sekarang selama 16 tahun ini tidak bisa diapa-apakan. Betul. Karena untuk membangun IMB tidak ada. Tidak diterbitkan. Tidak diterbitkan oleh Pemprov Tangsel. Betul. Nah, dengan alasan ada dalam perda. Oke. Di Pemprov Banten juga kalau tidak salah informasi yang saya dapat ya yang Trans TV peroleh itu Pemprov Banten pada masa Gubernur
karena waktu itu ya infonya juga saya ngelacak sudah mencoret Iya, lahan yang Bapak beli itu sebagai situ. Iya. Nah, saya coret Pemprov Banten, betul Pak. betul. Nah, oke, silakan Pak, langsung diartikan mungkin Pak. Tapi mengapa kok di Tangsel kok masih dibuat perda itu menyatakan situ kan gitu? Setahu kami Pak, Ya, bahwa perda itu daerah itu dibuat bersama-sama pemerintahan Kota Tangerang Selatan membuat bersama-sama DPRD Tangsel. ya, Artinya dalam hal ini kami akan menanyakan nih, ya, apakah DPRD Tangsel turut serta membantu sehingga status legalitas tanah kami itu tidak jelas. ya, Nah, dalam hal ini kami menanyakan DPRD Tangsel. Ya, selayaknya DPR itu adalah wakil rakyat betul. yang cuma bela rakyat. Ya, Ya nggak? Karena kami sekali menduga, ya nggak? Ada keinginan dari Pemprov Tangsel ingin merampas hak tanah saya ini. Sekali menduga. ya, ya, Ya. ya. Kenapa? Karena satu saya sih jelas, jelas. Hmm. Dikatakan situ, tetapi tidak dipergunakan sebagai situ, digantung aja sampai saat ini itu. Ya. Nah, jadi itu kita bicara soal status lain yang bersertifikat, Pak. Ya, Sekarang kita masuk ke kita bahas peranan ATL BPN. ya. ATL BPN dalam terbitnya perda ini. Ya, menerbitkan. Nah, dalam menerbitkan perda Ya. ini gitu loh ya. Jadi SHGB, sertifikat hak guna bangunan itu, konsekuensi diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan adalah kepada pemegang haknya wajib diberikan hak untuk membangun. Ya. Itu undang-undangnya, Pak. Ya. Wajib. Jadi Ya. kepada saya, pemegang haknya kepada kami wajib diberikan hak untuk membangun. Ya, Nah, sekarang hak itu hilang. ya, Kenapa bisa hilang? Karena Perda Tangsel menyatakan bahwa tanah itu situ kayu antap. ya, Nah, yang konyolnya dalam hal ini, ternyata Perda Tangsel itu disetujui oleh Kementerian ATR BPN. ya, Jadi pada saat Perda Tangsel diajukan ke Kementerian ATR BPN, ya, sebelum terbit, ya. ATR BPN menyetujui bahwa ada situ di tempat yang sertifikat saya ini. Padahal di satu sisi BPN juga menyatakan Bapak punya lahan di situ. Betul. Nah, jadi ini sangat konyol sekali, ini kacau dan memalukan, sungguh memalukan. Iya, 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 ATR BPN ini. Iya, iya, ATR BPN itu harus melindungi produknya. iya, Sertifikat adalah produk hukum ATR BPN iya. yang wajib dilindungi oleh ATR BPN sendiri. Gitu loh. Tapi dalam hal ini malah dia mengganggu legalitasnya sendiri. Iya, iya, Ya nggak? Mengganggu legalitasnya sendiri. Jadi karena ATR BPN ini di satu sisi menerbitkan sertifikat, iya, kemudian 3 tahun kemudian, ya nggak? Pada tahun 2011, iya, menyatakan bahwa tanah ini sebagai situ kayu antap. Ini bagaimana bisa terjadi? iya, iya, Nah, iya, apa yang terjadi di BPN ini gitu loh? iya. Ya, sedikit jadi ini Pak, sebentar, sedikit saya ingin mempertanyakan tadi sedikit fisiknya ya. Dari Bapak itu lahannya luasnya berapa Pak? Setelah itu yang Bapak beli? 1,7 hektar. 1,7 hektar. Jadi 1,7 hektar di lokasinya di daerah mana Pak? Rempoa. Rempoa, berarti itu Ciputat Timur ya Pak ya? Betul Ya, tidak? oke. Nah, tadi Bapak nyatakan bahwa ada dugaan tadi ya, dugaan konspirasi gelap lah antara pembuat perda dalam DPR Tangsel, Ya. ya kan, Pemkot Tangsel dan BPN. Betul. Nah, pertanyaan saya, apa dasarnya legislatif, nah, dalam ini DPR Tangsel membuat Pemkot perda itu? Tangsel. Ya, Dasarnya. ya berdua kan, legislatif kan membuat perda kan Ya. berdua kan dibanding. Gitu Jadi loh. dasar dari Pemkot Tangsel membuat perda itu Ya. yang menyatakan bahwa tanah saya ini sebagai situ kayu antap Ya. adalah satu, mendapat rekomendasi dari Kementerian ATR BPN. Oke. Satu. Ya. Yang kedua, berdasarkan daftar aset. Ya. Daftar aset milik pemerintah Provinsi Banten. Oke. Nah, daftar aset ini memang dulu ada di dalam daftar aset karena ada situ kayu antap, Ya. tapi dalam kurung bersertifikat. Oke. Daftar aset. Ya. Nah, daftar aset sudah dibantah oleh SK Gubernur Banten Ya. yang menghapus
satu situ kayu akta dari daftar aset milik pemerintah Provinsi Banten. Ya. Ya, itu ada ininya, ada SK-nya ya. SK-nya, ada SK Gubernur ya. SK Gubernur Banten. Saya itu gubernurnya adalah Rano Karno kalau nggak salah ya. Betul, saat itu zaman Rano Karno, Ya. ya nggak mencoret. Ya. Lalu tapi begitu juga Pak, daftar aset itu bukan bukti kepemilikan. Ya. Saya pegang sertifikat. Ya. Sertifikat adalah bukti kepemilikan tertinggi. Ya. Ya, bukti tertinggi kepemilikan tanah. Ya. Jadi harusnya saya lebih kuat. Ya. Karena saya punya bukti daftar aset itu cuma daftar aset. Ya. Aset Bapak saya daftar tempat saya juga boleh. Tidak ada bukti legalitasnya, nggak ada kan itu. Nggak ada legalitas. Bapak punya. Saya punya sertifikat. Dan itu produk hukum yang harus dihormati. Ya. Nah, yang ketiga, surat dari BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai, Ya. yang menyatakan bahwa harus menetapkan untuk Pemkot Tangsel supaya mempertahankan situ Kayu Antap sebagai tempat penampungan air. Ya. Lah, BBWS itu kan pengelola, Ya. pengelola situ, bukan pemilik situ. Ya. Ya, nah, terbitlah, sedangkan SK Gubernur Banten tuh, Banten itu pemilik situ. Ya. Pemilik situ. Ya nggak? Gubernurnya sudah bilang bahwa itu tidak ada, bukan situ lagi. Ya. Jadi coret. Sudah dicoret. Oke. Nah, jadi harusnya setelah dicoret itu tidak ada persoalan, harusnya tidak ada persoalan mengenai situ lagi. Sudah beres. Saya pertanyaan mengapa Pemkot Tangsel masuk otot masukkan dalam Ya itu mungkin punya maksud yang kita akan bahas kemudian. Oke. Punya maksud. Ya. Sekarang saat ini sudah terbit Perda Banten. Ya. Perda Banten Ya. nomor 1 tahun 2023. Nah, yang menyatakan bahwa tidak ada situ Kayu Antap di Kota Tangerang Selatan. Ya. Ya. Pemilik situ udah bilang nggak ada tuh situ Kayu Antap di Kota Tangerang Selatan. Kenapa Kota Tangerang Selatan masih ngotot dibilang itu tanah saya itu sebagai situ Kayu Antap? Apa maksudnya? Nah itu dia Pak. Ini sangat lucu. Pemkot Tangsel itu kan bagian dari wilayah Provinsi Banten. Betul. Provinsi Banten menyatakan itu bukan lagi wilayah situ Kayu Antap buat sebagai situ lagi. Iya. Tapi Pemkot Tangsel menyatakan masih kekeh. Betul. Nah ini kira-kira apa gitu kan begitu. Gitu. Itu yang kita bahas, yang kita cari tahu Pak. Sebenarnya apa nanti kita bahas. Iya. Apa gitu loh. Iya. Oke. Ya, jadi begini Pak sebenarnya. Jadi Pemkot Tangsel tidak mempunyai bukti apapun mengenai tanah saya itu situ, tidak mempunyai apapun. Dia hanya berdasarkan daftar aset, Ya. ya nggak, surat BBWS dan rekomendasi dari Perdana BPN. Ya. Ya nggak. Jadi surat bukan undang-undang, tidak bisa dipakai. Ya. Daftar aset itu tidak bisa dipakai, legalitasnya tidak kuat, bukan bukti kepemilikan. Iya. Nah, rekomendasi ATM dasarnya apa nih? Iya. Kok bisa menyatakan menerbitkan sertifikat tahun 2008, 3 tahun kemudian dinyatakan sebagai situ. Apa maksudnya dari ATM BPN? Iya. Padahal di awalnya BPN mengatakan Ini sertifikat. sertifikat kan? Iya. Kan itu kan. Betul. Dan sehingga Bapak mau dan berani untuk membeli kan itu. Betul. Andai kan tidak terbit sertifikat SAGB, tidak mungkin saya membeli tanah ini. Nah, karena nggak ada legalitasnya kan gitu. Legalitasnya, Oke. masih waras saya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itulah alasan Tangsel mengapa menjadikan tanah saya sebagai situ Kayu Antap. Artinya Bapak ingin mengatakan sebenarnya perda yang perda RDRW ya. Perda RW ya. Iya, perda RDRW yang dibuat oleh DPRD itu sebenarnya landasan hukumnya nggak ada Pak ya. Tidak ada. Karena nggak berdasarkan produk hukum gitu kan. Bukan. Hanya berdasarkan tadi surat dari BBS, rekomendasi ATR, BPN dan Iya. satu lagi apa tadi? Daftar aset. Data aset. Ya. Nah ini menarik nih pemirsa. Ini memang momen apa namanya kita berdua Pak, nanti next saya tetap akan minta informasi biar terkait dalam ini BPN Tangsel, ya kan? Dan juga DPD Tangsel, juga Pemkot Tangsel nanti Pak. Tapi nggak apa-apa lanjut aja nanti. Iya. Bapak sampaikan yang ingin sampaikan dulu. Nanti supaya cover bocet, next saya akan juga minta informasi ke 3 pihak tersebut kan gitu. Nah, sekarang bukti yang saya punya bahwa tanah itu bukan situ Kayu Antap. Oke. Saya punya bukti. Pertama apa? Sertifikat tanggungan bangunan. Oke. Ya nggak? Tidak mungkin ATR BPN menerbitkan sertifikat situ, nggak pernah Pak. Ya. Saya udah ngecek.
Ya. Mungkin nggak sih BPN menerbitkan sertifikat situ? Tidak pernah. BPN selalu menerbitkan sertifikat tanah. Ya, ya. Ya nggak? Di mana tanah ini mempunyai hak untuk dibangun. Oke. Nah, jadi ini saya nggak tahu salahnya di mana ini. Satu itu bukti dari saya. Ya. Ya nggak? Yang kedua bahwa sampai dengan saat ini Pemkot Tangsel masih memungut PBB kepada tanah ini. Waduh. Ya nggak? Tanah ini sudah dibebani PBB selama 50 tahun dan tidak ada masalah. Ya. Dan sampai dengan saat ini Pemkot Tangsel masih memungut biaya, masih memungut cukai atas tanah ini. Padahal Pemkot Tangsel sudah selama 16 tahun menyatakan tanah ini sebagai situ. Nah, ini kan konyol. Gimana bisa begini? Pemkot menyatakan bahwa tanah ini situ. Di satu sisi Pemkot juga memungut cukai di atas tanah ini. Artinya PBB sebagai pajak bumi dan bangunan. Artinya Bapak mengatakan sebenarnya Pemkot Tangsel juga mengakui bahwa tanah punya Bapak gitu kan. Bukan punya Bapak saja. Ini tanah untuk dibangun itu kan. Iya, artinya Pemkot Tangsel sebenarnya mengakui bahwa punya situ kan itu loh. Ya, saya punya dan butuh dibangun. Saya kira harus bayar pajaknya dulu itu kan. Betul. Oke, tapi satu sisi tadi Pemkot Tangsel tidak mengizinkan Anda untuk membangun di atas lagi itu kan itu. Dengan cara tidak memberikan IMB-nya. Iya. Iya. Nah, yang ketiga, bukti-bukti saya itu saya pernah mendapatkan surat-surat seperti seplan, izin pemanfaatan ruang, IMB keliling dari pemerintah sebelumnya, yaitu Kabupaten Tangerang. Nah, Tangsel wajib menghormati yang surat-surat atau dokumen-dokumen yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya. Itu menandakan bahwa tanah saya bukan situ. Kalau tanah situ kan tidak mungkin terbit. Dan nggak beli juga. Nggak usah mungkin juga. Iya. Dan sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa lokasi SHGB ini bukanlah lokasi situ kayu antap. Salah satu putusannya. Oke. Dan pencantuman lokasi situ kayu antap dalam daftar aset milik pemerintah Provinsi Banten adalah perbuatan melawan hukum. Itu sangat jelas, Pak. Sangat itu putusan pengadilan yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Termasuk Pemkot Tangsel. Namun Pemkot Tangsel tetap tidak menghiraukan putusan ini. Dia tetap bersikukuh bahwa tanah ini adalah situ kayu antap. Nah, kemudian setelah itu saya juga terbit SO Gubernur Banten. Jadi SO Gubernur terbit berdasarkan putusan pengadilan yang menghapus, mencoret status situ kelihatan dari daftar aset. Artinya status tanah aset itu sekarang sudah jelas, bukan situ, tapi Pemkot Tangsel tetap ngotot. Nah, terakhir sekali terbit Perda Banten. Perda Banten nomor 1 tahun 2023. Yang tadi Anda katakan tadi ya? Iya, betul yang tadi itu. Nah, jadi dia menyatakan bahwa tidak ada situ kayu antap dari kota Tangerang Selatan. Jadi dia punya 7 bukti. 7 bukti hukum. Undang-undang loh, yang undang-undang. Yang menyatakan tanah saya bukan situ. Dan masih banyak lagi bukti lainnya. Bukti pendukung lainnya. Nah, kenapa tanah saya tetap mau jadikan situ? Itulah pertanyaan saya. Mengapa? Nah itu. Mengapa? Mungkin pertanyaan Bapak juga kan? Iya betul, itu bisa saya kan Pak. Kira-kira mengapa? Ada unsur apa nih? Ya kan? Mengapa Pemkot Tangsel yang notabene menurut Anda Pak itu tidak mempunyai legalitas yang sangat kuat, ya kan? Yang punya legalitas adalah Bapak gitu kan. Tapi Pemkot Tangsel ngotot dan kekeh gitu kan. Dari mulai zamannya Wali Kota Airin sampai sekarang Pak Benjamin Daphni itu bertahan ngotot bahwa itu adalah lahan situ kayu antap kan gitu. Kira-kira menurut Bapak apa nih gitu loh? Patut diduga. Saya ini patut diduga. Bahwa karena saya tahu berdasarkan undang-undang, kalau tanah ini selama masa berlakunya ini tidak dibangun, tidak dibangun. Artinya kalau sampai ini masa sertifikatnya habis masa berlakunya, dan Pemkot Tangsel tidak juga memberikan izinnya, IMB-nya, artinya tanah tidak bisa dibangun. Dan tanah yang dibangun selama haknya diberi ini tidak dibangun, itu akan di tanah negara. Jadi kalau nggak salah 30 tahun Pak ya, kalau nggak salah 30 tahun. Jadi
kalau misalnya Bapak punya sertifikat hak guna selama 30 tahun, selama 30 tahun tidak bisa dibangun atau tidak dibangun, berarti tanya lalai, Bapak lalai. Ya. Kenapa dikasih hak oleh negara kok tidak dibangun? Artinya menjadi tanah negara. Ya, ya. Sekarang sudah berjalan 17 tahun, Pak. Ya. Ya. 17 tahun nih. Ya, ya. Dan ini akan berjalan terus. Ya. Ini ada orang yang nungguin nih, Pak. Cuma nggak tahu siapa. Diduga ada orang yang nungguin nih. Iya, iya. Ada pihak-pihak yang nungguin, diduga. Iya, iya, iya. Nah, karena sudah menjadi tanah negara, itu haknya, kalau sudah menjadi tanah negara, haknya ini haknya bisa bisa tidak kepada pihak lain, Pak. Oke. Diajukan dan tidak kepada pihak lain. Ya nggak? Biasanya pihak Bapak yang mengajukan hak tanah ini. Nah, jadi otomatis saya yang pemilik tanah ini yang sah, yang seluruhnya tidak punya hak apa-apa lagi. Ya. Haknya pindah kepada pihak lain yang mengajukan. Ya. Nah, dan setelah ini gampang, Pak. Ya. Bapak udah mengerti kalau tanah ini statusnya sudah pindah kepada pihak lain, oh itu gampang, Pak. Iya, iya. Mungkin Bapak mengerti maksud saya kan? Iya, 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 iya. Iya, iya. Nah, ini kalau maksud diduga tujuan akhir dari drama ini semua nih, Pak. Iya, iya. Adalah ini. Iya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa ini harus ada tampungan air lah, harus menjaga banjir lah. Kenapa bukti yang dibuat? Itu. Iya. Kenapa nggak dibuat tampungan air? Iya. Ya nggak? Ini menarik. Masyarakat TV dimanapun Anda berada, Anda khususnya warga Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, kita akan terus menggali informasi dan juga mendengarkan speak up dari Pak Hendri ini, gitu kan. Barangkali beliau akan menyatakan lagi, gitu kan, atau ingin menyampaikan lagi hal yang disampaikan, gitu kan. Sekarang Pak, Ya. Pak Hendri begini. Jadi kesimpulannya begini, Pak. Ya. Jadi diduga Feel ini diduga ada konspirasi antara Pemkot Tangsel, DPD Tangsel, dan Kementerian ATR BPN Ya. untuk mencegah supaya tanah ini tidak bisa terbit IEB-nya. Ya. Hanya itu tujuannya, diduga. Ya. Jadi apakah tanah akan dibuat situ? Menurut saya tidak. Kalau dibuat situ sudah 16 tahun, Pak, kenapa nggak dibikin situ? Ya. Waktu cukup lama untuk membuat situ. Ya. Dan memang saya biasanya itu tidak pernah digunakan sebagai tampungan air. Bukan ada air sama sekali. Ya. Dan tanah ini saya kuasai. Saya tanamkan pohon-pohon. Seperti singkong, pepaya, gitu loh. Ya. Jadi fungsi tanaman air itu nggak ada, omong kosong. Nggak ada sama sekali. Dan tanah itu sampai sekarang juga pihak Pemkot tidak mengeksekusinya. Tidak. Kalau itu benar situ, kenapa Pemkot tidak mengusir saya? Ya. Kan karena saya kuasai, komang itu milik negara. Kenapa Pemkot tidak mengusir saya? Kenapa sih tidak ditangkap? Iya, 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 iya. Jadi konspirasi ini, dugaan konspirasi ini diduga. Iya. Ya, jadi dugaan konspirasi diduga Iya, iya. Iya, iya. untuk mencegah supaya tanah itu tidak terbit di EB-nya. Iya. Sehingga tanah itu tidak bisa dibangun. Kalau tidak bisa dibangun, kalau saat tanah masa berlaku ini habis, Iya. ya enggak, artinya akan jadi tanah negara. Iya. Tanah negara ini akan dimohon haknya oleh pihak lain. Iya. Sehingga hilanglah hak saya Iya. tanpa mendapatkan apapun. Iya. Dan pihak lainnya ya selanjutnya Yang mengambil keuntungan. keuntungan. Iya. Dan itu gratis. Iya, 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 iya. Dugaan konspirasi ini harus dihentikan Iya. dan tidak boleh dibiarkan. Iya. Kenapa? Karena kalau dugaan konspirasi berhasil, ini berhasil memanfaatkan tanah saya seperti ini, itu akan jadi template. Jadi acuan pada kepala daerah lainnya. Ya. Dan ini akan jadi fasilitas buruk ya, Pak ya. Yang buruk. Iya. Bisa saja nanti tanah Bapak Ya. dijadikan situ kayak pemakaman atau apa saja. Iya. Ya enggak? Yang pada akhirnya diambil alih oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Iya. Ya. Oleh karena itu tidak boleh harus dihentikan dan tidak boleh dibiarkan. Iya. Nah, perlu ada desakan publik, Iya. ya enggak, untuk mencegah supaya pejabat-pejabat yang berkuasa ini, Pak, Ya. yang berkuasa ini tidak berbuat sewenang-wenang Oke. untuk merampas hak warganya, hak dugaan ya, Ya. untuk merampas dugaan merampas hak warga. Iya. Perda itu dibuat untuk kesejahteraan rakyat, Iya. untuk kepentingan rakyat, dan dibuat supaya semuanya berjalan dengan baik.
Iya. Bukan sebaliknya, Pak. Iya. Ya nggak? Tanah saya sudah bagus, legalitasnya sudah jelas, dibuat tidak jelas. Iya. Jadi gimana? Iya. Jadi mungkin ada oknum-oknum tertentu Iya. yang menginginkan, ya nggak, tanah ini secara gratis. Baik. Dugaan. Iya. Baik. Ini menarik nih. Ada lagi mungkin Pak Hendrik, Cukup. harapannya cukup sudah. Cukup. Baik. Nanti supaya cover website supaya berimbang, nanti setelah ini Rans TV akan coba melakukan investigasi lebih jauh, Pak. Nanti saya juga akan kita tim Rans TV akan coba untuk mendatangi lokasi tanah Bapak itu. Boleh. Ya, nanti Boleh, dan juga kita akan sekaligus juga kita akan setelah ini akan coba untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait, diantaranya Pemkot Tangsel, DPRD Tangsel, dan BPN Tangsel. Ini supaya berimbang, Pak. Maksudnya, jadi secara nggak sepihak, ya kan? Perlu Tangsel diundang untuk. Iya, nanti kita akan informasikan, Pak. Nanti kan kalau apakah mereka berkenan atau tidak itu urusan lain. Yang penting tugas kita, ya kan, sebagai media, sebagai kontrol sosial, ya kan, sebagai jurnalis harus tetap mengkonfirmasi ke mereka, supaya kita dapat menjelaskan keterangan dari mereka dan berimbangan itu. Oke, baik pemirsa Rans TV dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang saya dengan sewarga yang tinggal di BSD Tangerang Selatan, yaitu Pak Hendrik Usman. Beliau ingin mencari keadilan karena beliau merasa ada hak atas tanahnya yang diduga sekali lagi patut yang diduga dirampas oleh pihak terkait, dalam ini Pemkot Tangsel. Kita akan terus menyiarkan secara update gitu kan kasus ini, dan mudah-mudahan juga negara hadir di sini dalam rangka mengayomi dan juga memberikan kenyamanan dan keadilan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap di channel Rans TV yang tajam, berani, dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.